Hey Cinggu, episode ketiga Again My Life benar-benar menyajikan banyak sekali plot twist yang mencengangkan. Ada banyak hal yang akhirnya terungkap dan munculnya misteri baru yang membuat cerita di drama ini semakin menarik. Bareng aku Ahmad, yuk langsung kita bahas drama kita kali ini. Hiwo dihadapkan dengan mimpi kematian yang membayanginya, hingga membuat dia termotivasi untuk memperkuat diri. Tak lupa ada banyak hal yang harus ditolong oleh Hiwo, seperti Kyuri yang terkena masalah keluarga hingga harus putus kuliah, yang akhirnya terselesaikan. Serta Hanmi yang menghadapi masalah dengan ayahnya, Hiwo mungkin juga akan berusaha menyelesaikannya. Hiwo berubah menjadi penyelamat banyak orang, alih-alih fokus terhadap Taesub. Hiwo juga menyelamatkan kakek lelang, kita sebut saja begitu, membuat makin banyak orang yang terselamatkan oleh Hiwo. Karena hal ini, Hiwo mendapatkan modal uang yang cukup banyak untuk menghadapi Taesub, yang pada kasus ini malah membuat Taesub sedikit lebih dekat pada Hiwo. Hingga di akhir episode, akhirnya terungkap sang malaikat maut adalah penasihat dari Taesub. Mari kita bahas beberapa detail di episode pertama kali ini. Pertama, Hanmi yang akhirnya terungkap sebagai anak dari hasil perselingkuhan kepala jaksa. Ini sebenarnya sudah bisa diduga, karena tidak mungkin kepala jaksa ini bertindak sejauh itu untuk Hanmi. Pada titik ini sebenarnya membuka peluang nantinya Hanmi akan menjadi informan yang bagus untuk mengulik informasi dari ayahnya untuk diberikan kepada Hiwo. Karena kita tahu kepala jaksa mempunyai hubungan dengan Taesub. Alasan Kyuri tidak masuk kuliah juga akhirnya terungkap. Ternyata dia harus mengurusi ayahnya. Ini berarti takdir Kyuri sebenarnya telah berubah, karena kebangkrutan ayah Kyuri terjadi setelah dia berhasil selamat dari kematian, yang seharusnya di waktu itu di masa depan Kyuri sudah mati. Berarti mungkin kebangkrutan ayah Kyuri adalah konsekuensi dari hidupnya Kyuri kembali, walaupun akhirnya diperbaiki oleh Hiwo lagi, yang berarti takdir Kyuri sebenarnya sempat kembali seperti semula. Kyuri yang tidak pernah hadir di universitas, namun kembali berubah karena Hiwo. Hiwo di sini terus mengubah takdir seseorang. Apakah tidak ada konsekuensinya? Entahlah. Hiwo juga merubah takdir kakek lelang yang membuatnya terhindar dari kematian. Ini harusnya membuat Taesub sedikit memberi perhatian karena kejadian ini cukup janggal baginya. Namun Taesub ragu ini adalah keberuntungan atau kesengajaan. Tapi ini Taesub, di mana di masa depan selalu selangkah di depan. Aku beranggapan ini malah membuat kemungkinan kalau Hiwo akan berhadapan dengan Taesub lebih cepat dibanding di timeline masa depan. Ada pula pernyataan Kim Hye-a yang berkata kalau dia membenci Taesub. Ini berarti ada hal yang dilakukan Taesub yang membuat Hye-a membencinya. Aku agak sedikit terusik dengan tatapan Hye-a ketika Hiwo memutuskan hadir di seminar Taesub. Hye-a seolah berkata harusnya Hiwo juga membenci Taesub, yang artinya Hye-a juga mengira Hiwo juga membenci Taesub, dan aku malah berpikir kalau Hye-a juga dari masa depan. Maafkan aku untuk teori liar yang satu ini ya. Di akhir episode, akhirnya malaikat kematian muncul seperti perkataannya. Dia adalah penasehat dari Taesub, yang membuat aku semakin bingung. Apakah malaikat kematian ini menyesali perbuatannya di masa lalu, dan malah mengirim Hiwo untuk memperbaiki kesalahannya? Karena kalau kalian pernah nonton Goblin, malaikat kematian di drama itu adalah orang yang mati dengan mempunyai dosa besar. Apakah ini konsep yang sama tapi sedikit ada perubahan? Entahlah. Yang jelas akhirnya misteri perkataan malaikat maut terpecahkan, yang akhirnya membuat aku sendiri bingung harus membuat teori seperti apa untuk hal yang satu ini. Setidaknya aku harus berteori kalau malaikat maut versi manusia ini tidak punya ingatan tentang dia versi malaikat maut, supaya cerita di drama ini tetap on track. Karena jujur, munculnya dia ini bukan sebuah kejutan yang besar buat aku. Segitu aja yang bisa aku bahas. Kalau teman-teman punya hal lain yang mungkin terlewatkan aku bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari aku, sampai ketemu di review drama berikutnya. Bye bye.